Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo, apa kabar sekalian yang Pak Guru banggakan? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sekalian, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai anak sekalian yang Pak Guru banggakan. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran ketiga pada subtema kedua. Di tema keempat, kemarin kita sudah menyelesaikan 2 pembelajaran ya di subtema kedua ini, dan kita akan lanjut pembelajaran ketiga. Anak sekalian, silahkan mempersiapkan alat tulis dan bukunya. Kita akan bahas materi kita untuk hari ini. Baik anak sekalian, mari kita bahas pembelajaran ketiga hari ini. Kita mulai dari halaman 40. Dari situ ada materi bahasa Indonesia. Coba kita baca teks yang ada di situ ya. Menjaga kebersihan kelas. Ruang kelas digunakan sebagai tempat belajar. Kebersihan kelas adalah tanggung jawab semua siswa. Apabila kelas bersih, siswa merasa nyaman. Apabila kelas kotor, siswa merasa tidak nyaman. Kelas yang kotor dapat menyebabkan penyakit. Kelas harus selalu dijaga kebersihannya. Menjaga kebersihan kelas dengan piket kelas. Lantai yang kotor harus disapu. Meja dan kursi yang berantakan harus dirapikan. Kaca yang berdebu harus dilap. Apabila kelas bersih, siswa akan sehat. Siswa akan terhindar dari penyakit. Siswa juga dapat belajar dengan nyaman. Nah, tentu saja kalau kita belajar di kelas atau di sekolah, kita harus selalu menjaga kebersihan kelas kita, ya. Supaya apa? Supaya kita akan merasa nyaman ketika kelas kita bersih. Coba anak sekalian bandingkan ketika anak sekalian belajar di tempat yang kotor, banyak sampahnya, ya, banyak sarang laba-labanya, ya, kemudian tempat lacinya itu tidak pernah dibersihkan, banyak nyamuknya, ya, maka kita akan belajar dalam suasana yang tidak nyaman, ya. Jadi makanya ketika kita belajar di kelas, kebersihan kelas harus selalu kita jaga, ya. Sampahnya harus kita selalu buang di tempat sampah, lacinya, ya. Jadi biasanya itu di kelas ada laci meja, ya. Dan situ biasanya tempatnya sarang nyamuk, ya. Makanya harus selalu dibersihkan, ya. Selalu dibersihkan lacinya supaya nyamuknya keluar. Karena kalau tidak dibersihkan, itu akan menyebabkan penyakit, ya. Jangan sampai di laci-laci tersebut itu ada nyamuk demam berdarah. Nah, ini yang sangat berbahaya apabila kita terkena penyakit demam berdarah, ya. Makanya kita harus selalu jaga kebersihan kelas kita. Caranya seperti apa ya? Caranya dilap, mejanya dilap, kemudian lantainya disapu, dipel, ya. Selalu kita bersihkan laba-laba, ya, sarang laba-laba ya biasanya ada di sudut-sudut ruangan, ya. Ya, seperti itu. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan kelas. Itu adalah tanggung jawab semua siswa, ya. Dan biasanya membersihkan kelas itu dilakukan dengan piket kelas, ya. Jadi setiap hari anak-anak atau siswa yang bertugas membersihkan kelas wajib cepat datang, ya. Harus cepat datang pagi-pagi untuk membersihkan kelas supaya kelasnya bersih, ya. Dan siswa yang tidak piket wajib untuk menjaga kebersihan kelas, ya. Jadi yang piket membersihkan kelas, yang tidak piket menjaga kebersihan kelas, ya. Jadi
Kalau kita tidak bisa membersihkan, ya setidaknya kita jangan mengotori. Ya, jadi ingat sekalian, kalau kita tidak bisa membersihkan, setidaknya jangan mengotori, ya. Supaya apa? Supaya tetap dalam keadaan bersih. Oke. Baik, anak sekalian, kita lanjut materi kita berikutnya. Nah, seni budaya ya. Gerakan menyapu dapat dijadikan gerak tari. Meragakan gerakan tari bisa menggunakan iringan. Iringan membuat tarian semakin indah. Gerakan tari dapat diiringi musik. Gerakan tari juga bisa diiringi hitungan. Misalnya hitungan 2 ke 8 dengan gerakan berbeda. Nah, kalau sekalian biasa menari, tentunya tarian kita biasanya diiringi dengan musik ya, supaya tariannya semakin indah. Atau diiringi dengan hitungan ya, hitungannya biasanya 2 ke 8 ya. Jadi seperti itu. Jadi sekalian, nanti kalau misalkan kita belajar di kelas ya, mungkin nanti suatu saat sekalian ada yang ditugaskan untuk tampil di sekolah ya, menampilkan tarian ya. Biasanya sekalian itu kalau menari itu pasti diiringi musik ya, supaya tariannya menjadi indah ya. Oke, singkat saja di materi seni budaya ini, dan kita akan lanjutkan di materi berikutnya di halaman 41. Nah, kita masuk di materi matematika. Mengenal segi 5 dan segi 6. Masih ingatkah kamu dengan bentuk-bentuk bangun datar? Contohnya segi 5 dan segi 6. Ya, perhatikan bangun segi 5 dan segi 6 berikut. Jadi segi 5 itu tentunya sisinya ada 5, sudutnya 5, dan titik sudut ada 5. Kalau segi 6 itu tentunya sisinya ada 6, sudutnya ada 6, dan titik sudut ada 6. Jadi namanya segi 5 ya, itu semuanya ada 5, sisi, sudut, dan titik sudutnya ada 5. Kalau segi 6 ya, sisi, sudut, dan titik sudutnya juga ada 6. Kalau segi 7, nah sisi, sudut, dan titik sudutnya ada 7. Begitu seterusnya ya. Dimulai dari segi 4, bukan, segi 3 ya. Kalau segi 3 itu sisi, sudut, dan titik sudutnya ada 3. Segi 4 begitu juga, sisi, sudut, dan titik sudutnya ada 4. Segi 5, sisi, sudut, dan titik sudutnya ada 5. Segi 6, sisi, sudut, dan titik sudutnya ada 6. Begitu seterusnya ya. Segi 7, segi 8, dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Ini mudah dipahami sebenarnya dalam memahami bangun datar ini ya, apalagi untuk mencari sisi, sudut, dan titik sudutnya. Oke. Nah, coba kita lihat bangun datar yang ada di bawah ini. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kita mau kelompokkan yang mana kira-kira yang sama kelompoknya. Nah, kalau yang ini, dari gambar ini kita bisa lihat satu, kita cari sisi, sudut, dan titik sudutnya ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 sisi, berarti ini termasuk segi 4 ya. Dia termasuk segi 4. Kemudian ada sudutnya 1, 2, 3, 4, 4 juga. Kemudian titik sudutnya 1, 2, 3, 4, berarti 4 ya. Nah, ini 4. Kemudian ini titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini segi 5, dia masuk di bangun datar segi 5 ya. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, berarti 4 sudut. Sisinya ada 1, 2, 3, 4, 4 juga. Titik sudutnya ada 4 ya. Jadi ini termasuk segi 4 ya. Kemudian ini sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tentunya sudutnya juga ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5.
Kemudian titik sudutnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kelompoknya ini sama dengan yang ini, kemudian yang ini berkelompok juga dengan yang ini ya. Segi 4 dan segi 4 dan segi 5 dengan segi 5. Baik kawan sekalian, sekira bisa dipahami ya. Jadi saya kira bisa dipahami bangun datar ini mencari sisi, sudut, dan titik sudutnya, anu sekalian bisa memahami dengan baik ya. Baik anu sekalian, untuk tugas kita hari ini silahkan kerjakan latihan pembelajaran ketiga di halaman 41 sampai 42. Di bagian A dikerjakan di buku pengayaannya dan bagian B dikerjakan di buku tugasnya. Baik kawan sekalian, saya kira cukup untuk materi dan tugas kita hari ini. Mudah-mudahan sekalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari, dan kalau belum dipahami silahkan dibaca kembali bukunya atau disimak kembali video Pak Guru ya. Baik kawan sekalian, sebelum Pak Guru tutup, selalu Pak Guru ingatkan kawan sekalian untuk selalu belajar dengan baik ya, belajar dengan giat, jangan pernah bosan untuk belajar. Apalagi anak sekalian ini masih dalam posisi umur yang sangat muda ya, istilahnya masih kecil. Nah, kalau kita dari kecil membiasakan untuk belajar dengan giat, tentunya pada saat kita dewasa kita akan sudah terbiasa ya, sudah terbiasa. Dan jangan lupa kemarin yang Pak Guru suruh ya, perintahkan untuk menghafal perkalian, jangan lupa diulang-ulang terus perkaliannya ya, karena perkalian itu akan kita gunakan terus, bukan hanya di kelas 2, bukan hanya di kelas 3, bukan hanya di kelas 4, bukan hanya pada saat kita SD ya, bukan hanya pada saat kita SMP, SMA, kuliah, dan lain-lain. Perkalian itu akan kita gunakan terus dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah dilupakan. Kalau mulai lupa perkaliannya, diulang-ulang kembali supaya selalu diingat ya. Itu pesan Pak Guru ya. Itu pesan Pak Guru, karena biasanya sekalian ada yang biasanya sudah hafal perkalian dari 1 sampai 10 di kelas 2. Tapi tiba-tiba naik kelas 3 lupa lagi ya, naik kelas 4 ya dilupa lagi. Karena apa? Karena tidak pernah diulang-ulangi ya. Jadi kunci menghafalkan perkalian itu selalu mengulangi ya, selalu mengulangi perkalian. Itu kuncinya supaya selalu kita ingat dalam pikiran kita ya. Baik, saya kira cukup anak sekalian, dan anak sekalian tetap kerjakan tugasnya dengan baik, mandiri ya. Mandiri itu maksudnya dikerjakan sendiri, kemudian selalu disiplin mengerjakan tugas, kerjakan tepat waktu. Pak Guru akan tunggu dari pagi sampai malam tugasnya ya. Jadi dalam satu hari harus selesai hari itu, tugas hari itu ya. Baik, saya kira cukup. Nah, sekalian tetap jaga kesehatannya ya, makan makanan bergizi, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari berbagai macam penyakit. Saya kira cukup sekalian, dan Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.